Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan ngelanjutin penjelasan detail dan breakdown untuk series House of the Dragon from the Game of Thrones Universe episode ke-8. Maaf salah anjay, episode ke-7 berjudul Driftmark. Setelah kemarin ya, episode ke-6 itu sangat membagongkan sekali ya teman-teman. Endingnya Sir Harwin Strong mati, Lyonel Strong mati, dibunuh, dibantai oleh keluarganya sendiri. Laena Velaryon bunuh diri sebagai Dragon Riders dengan menyuruh Vhagar membakar dirinya. Pokoknya kemarin episode ke-6 itu epic dan menyedihkan banget ya. Dan episode ke-6 sebagai titik balik perubahan semua karakter, dari mulai mukanya sampai sifatnya yang sudah akurat dengan versi novel Dance of the Dragon, Fire and Blood. Oke, bagi kalian yang belum nonton ya breakdown aku untuk episode lainnya, wajib banget ya nonton video-video aku yang ini. Juga ada penjelasan detail, silsilah keluarga, alur cerita lengkap, dan everything you should know before watch this series. So don't forget to watch that video ya guys. Oke, nggak usah berbacot, kita langsung aja breakdown episode ke-7. Here we go. Episode ke-7 ini dibuka ya openingnya dengan alunan instrumen musik yang sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Dari kematian Lady Laena Velaryon yang kemarin mati dibakar hidup-hidup oleh Vhagar atas kemauannya sendiri. Jasad Lady Laena Velaryon dibawa ke Driftmark, dimasukkan ke dalam sebuah peti khas Velaryon dan ditenggelamkan ya di pesisir tempat Driftmark itu. Di sini banyak banget yang hadir ya teman-teman ya, dari house-house lain dan King Viserys serta keluarganya itu sendiri, termasuk anak-anaknya Alicent dan The Hand of the King yang baru, atau kembali lagi ya si Otto Hightower itu, The Greens, kubu hijau itu juga hadir di sini. Akhirnya ya si Otto ini dapat lagi dia jabatannya. Vaemond Velaryon, saudara dari Corlys Velaryon, itu menarasikan kepergian dan juga funeralnya dari si Laena ini ya dengan bahasa Old Valyria. Vaemond menyinggung tentang darah murni Old Valyria yang harus tetap murni ya, sambil memandang ke Rhaenyra dan anak-anaknya serta Laenor. Nah, dan ini membuat King Viserys pun melihati mereka dan juga si Daemon ya. Namun di sini Daemon untuk membela si Rhaenyra, dia tertawa gitu ya untuk mengalihkan perhatian. Nah, aku sangat suka sekali ya guys detail-detail kecil seperti ini. Namun yang jadi pertanyaan aku, siapa ya 3 orang cewek dan yang di tengahnya berambut putih ini? Aku nggak tahu siapa mereka bertiga ini, soalnya berdiri di seberang dari kelompok kerajaan. Mungkin orang-orang Velaryon juga ya. Dan terlihat di sini Aegon itu sangat bosan ya dengan acara ini. Alicent dan Rhaenyra pun selihat-lihatan. Laenor di sini juga terlihat sangat sedih ya, saudara kembarnya Laena itu sudah mati. Segera petinya pun ditenggelamkan dan terlihat di sana banyak peti-peti Velaryon lainnya. Nasibnya Laena Velaryon ini sangat menyedihkan sekali ya teman-teman. Bagaimana dia mati meninggalkan Prince Daemon, Rhaena dan Baela Targaryen serta keluarga orang tuanya Corlys dan Rhaenys itu sendiri. Kemudian pun scene berpindah sesudah funeral ya. Terlihat di sini ada 5 naga yang terbang di Driftmark ya. Ada Syrax, Craxus, Sea Smoke, dan mungkin 2 ini salah satunya Sunfire atau Melis ya, naganya milik Princess Rhaenys Targaryen. Kemana Vhagar? Tentunya si Vhagar ini pasti sedih ya. Penunggangnya atau tuan atau masternya itu mati ya, bahkan dibunuh oleh dirinya sendiri. Setelah kemarin dia ini kesepian, akhirnya bertemu dengan Laena Velaryon, akhirnya si Vhagar ini kesepian lagi. Di tempat jamuan makan, Rhaenyra Targaryen tuh bingung ya. Dia mau nyamperin Prince Daemon, dia diliatin oleh Alicent, dia nggak mau gabung ke kelompoknya Alicent juga. Jadi dia ini memang sedikit temennya di sini. Kemudian dia menghampiri Lucerys dan bertanya kemana si Laenor. Lucerys pun di sini sudah tahu ya siapa ayahnya, yaitu Sir Harwin Strong, dan ingin berduka juga. Namun kata Rhaenyra, jangan, kita harus bersekutu dengan Velaryon karena House of Strong itu bukan ally atau sekutu mereka ya. Akhirnya Rhaenyra menyuruh Lucerys untuk menghibur Rhaena dan Baela. Di sini dia masih diliatin Alicent terus ya guys. Kemudian terlihat King Viserys juga memandangi si Alicent dan memandangi si Rhaenyra juga. Kemudian dia memandangi lagi si Prince Daemon itu, dan Prince Daemon memandangi dan bertatap balik. Jadi memang opening ini banyak yang saling bertatap-tatap namun tidak saling berkata-kata ya teman-teman ya. King Viserys ini seharusnya menyamperi adiknya ini ya dan mengencourage dia karena sudah kehilangan istrinya, harusnya sih. Jadi memang benar ya teman-teman ya, kata orang yang namanya mata dan tatapan itu tidak pernah bisa dibohongi ya, karena semuanya bisa berbicara dengan mata. Scene berikutnya menunjukkan hal
Helaena Targaryen yang sedang bermain dengan spider atau laba-labanya. Karena emang Helaena ini sangat suka serangga-serangga seperti di episode kemarin. Sambil berkata aneh ya, tangan menjadi penenun, benang hijau dan benang hitam, naga dengan darah dan daging, menenun naga benang. Terus mengulang kalimat yang aneh itu ya, sambil jongkok di pojokan seperti anak aneh. Helaena ini favorit aku ya guys, cewek freak aneh tapi aku sangat suka ya karakternya. Kalimat benang hijau dan benang hitam ini mengartikan perselisihan kubu The Greens and the Blacks di masa depan, perang saudara antara Alicent dan Rhaenyra. Ada teori berkata bahwa Helaena ini bisa jadi Targaryen dengan gift ramalan atau the dreaming the future. Di novelnya sendiri dia nggak ada kemampuan seperti itu ya. Bisa aja ini hal baru yang ditambahkan khusus untuk film ini. Mantap juga ya guys. Aegon dan Aemon memandangi tindak tanduk saudari mereka itu hanya bisa elus dada aja ya, karena freak dan aneh banget dia ini. Aegon pun berkata mereka nggak mirip dan tidak mau menikahinya, dan berkata Helaena itu idiot sambil ngejek saudarinya sendiri ya. Memang si Aegon ini kurang ajar banget jadi kakak. Aemon berkata ia akan menikahinya kalau memang itu yang diinginkan oleh ibu mereka sebagai tanggung jawabnya untuk menjaga kemurnian dari darah mereka, menguatkan keluarga mereka dan menjaga darah Old Valyria mereka tetap murni. Aemon berkata bahwa Helaena adalah ratu masa depannya si Aegon. Namun Aegon berkata mereka punya kemiripan, yaitu menyukai makhluk tungkai panjang yaitu naga. Dan juga perhatikan ya, si Aegon ini matanya jelalatan ya dengan pramusaji yang perempuan. Sir Criston Cole berkata dengan Alicent bahwa Lord Larys Strong itu memandangi terus ya si Alicent ini ya dari tadi, karena dia merasa bangga ya sudah membunuh ayah dan saudaranya sendiri dan menjadi Lord pemimpin House of Strong dan Lord Harrenhal yang baru. Dan si Larys itu kayak pengen disanjung dan terlihat bersamaan ya, atau berteman dekat dengan si Alicent ini. Namun Alicent seperti menolak ya. Siapa sih yang mau berteman dengan orang yang dengan mudahnya membunuh keluarga sendiri ya? Itu sangat sekali mengerikan ya. Jacaerys pun datang ya untuk menghibur Rhaena dan Baela atas kehilangan ibu mereka. Namun di sini tidak ada sepatah kata kalimat ya. Mereka hanya bertatap-tatapan saja dan sambil berpegangan tangan. Memang episode kali ini tuh penuh dengan tatapan yang memiliki banyak arti ya teman-teman. Corlys Velaryon pun berkata ya kepada Lucerys, adiknya si Jacaerys Velaryon ini, karena nanti di masa depan jika kakaknya menjadi raja si Jacaerys, maka Driftmark dan House Velaryon akan dipimpin oleh si Lucerys Velaryon. Namun di sini terlihat Lucerys berkata I don't want it. Ini kayak bring back memory banget ya, dengan sifatnya si Jon Snow di Game of Thrones yang selalu berkata I don't want it, I don't want it. Yang mengejutkan di sini adalah ketika Lucerys berkata jika aku menjadi Lord of Driftmark, artinya semuanya sudah mati. Menurut kalian apa nih arti dari kalimat Lucerys guys? Kalau menurut aku harusnya Driftmark masih tetap ya dipimpin oleh Corlys Velaryon dan mungkin beberapa lord lainnya juga ya dari House of Velaryon. Karena kalau sudah Lucerys yang memimpin, artinya sudah tidak ada lagi suksesor atau penerus gitu ya, dan Lucerys tidak menginginkan hal itu. Terlihat di sini Lucerys sudah mulai paham ya konflik apa yang nanti akan mereka hadapi. Terlihat di sini Rhaenys Targaryen memasuki ya area dari perjamuan ini dengan masih diselimuti duka atas kepergian Laena Velaryon. Namun di sini dia dengan Rhaenyra seperti tidak ada percakapan sama sekali ya teman-teman. Ia pun langsung menghampiri kedua cucunya Rhaena dan Baela dan menyemangati mereka ya. Mereka berkata mereka tidak ingin kehilangan ibunya. Di sini Rhaenys tidak bisa ngapa-ngapain ya guys selain mendengarkan keluh kesah dan kesedihan mereka. Jacaerys dan Aemon pun di sini berhadapan ya, dan mereka hanya bertatapan-tatapan saja tanpa ada percakapan lagi antara mereka. Lagi-lagi tatap menatap ya teman-teman, yang memiliki 1000 arti. Sebenarnya kalau kita perhatikan dari episode kemarin antara Aegon, Jacaerys, Lucerys dan Aemon, mereka ini ya berteman ya teman-teman ya, berkawan gitu, sama-sama berkawan gitu. Mereka bermusuhan ya karena konflik si Rhaenyra dan Alicent itu sendiri dan bagaimana manipulasinya si Alicent ini. Rhaenyra pun kembali ya memandangi si Prince Daemon ini, namun mereka tetap tidak berbicara satu dengan yang lainnya. Mungkin mereka masih malu-malu ya. Sebenarnya mereka ingin sekali berbicara dan mencurahkan isi hati masing-masing. Daemon dan Aemon pun memandang ya ke atas langit seperti mendengar suara naga. Tapi ini scene-nya seperti di-cut gitu ya. Mungkin ini adalah teriakan dari suara naga Vhagar bersedih atas kepergian Laena. Kemudian next terlihat Corlys Velaryon memandangi Laenor anaknya yang masih bersedih ya dan putus asa akan kepergian saudarinya Laena. Dengan marah Corlys menyuruh Ser Khaleesi Corey untuk membawanya kembali, dan ini sedikit membuat kegaduhan. Dan kembali lagi ya, Alicent menatap Rhaenyra dan King Viserys menatap Prince Daemon. Mereka ini memang saling tatap-tatapan terus ya dari awal tadi. Rhaenyra di sini masih memandangi si Prince Daemon ya teman-teman, dan akhirnya King Viserys pun datang mengajak ngobrol si Prince Daemon ini dan turut berbelasungkawa juga dengan anak-anaknya yang sangat mirip dengan Laena. Viserys pun berkata dia
dewa itu emang kejam. Dibalikan lagi kalimatnya oleh si Prince Daemon bahwa dewa lebih kejam kepada King Viserys dengan membuat keadaannya jadi seperti ini. Viserys menginginkan Prince Daemon dan anak-anaknya kembali ke King's Landing. Ada tempat dan posisi di sana untuk Daemon. Namun ia menolak ya, berkata Pentos adalah rumahnya dan karena Daemon ini emang ingin menghindari politik dan kereutan keluarga kerajaan, ia memilih untuk pergi. Lihat di sini ya, sebelum Prince Daemon berkata dia tidak membutuhkan apapun, dia berkata Rhaenyra, tapi bibirnya itu tidak berucap, sudah mau mengucapkan kalimat Rai. Otto pun berbelasungkawa kepada Daemon, namun segera Daemon menghinanya dengan berkata lintah yang sudah gemuk pun tak akan pernah puas. Rhaenyra pun mengikuti Daemon ya, sembari menyuruh Jacaerys dan Lucerys untuk tidur. Emang udah malam ya guys, kok aku ngelihatnya masih kayak siang gitu ya. King Viserys pun berkata ia akan pergi tidur. Aemma kepada si Alicent, salah sebut nama dia ya, masih teringat dengan istrinya Aemma Arryn. Emang secinta itu King Viserys. Sir Harold Westerling menyuruh Criston Cole berjaga malam, namun dia marah ya karena nggak dipanggil Lord Commander dengan mukanya yang sangat membagongkan dan mengesalkan itu ya guys. Next terlihat si Aegon di sini pingsan ya karena kebanyakan minum. Otto pun menendangnya dan mengangkatnya untuk bangun kembali. Ternyata di sini dilihat Aemon Targaryen juga ya guys. Memang si Aegon ini nggak jelas banget sifatnya. Aemon pun masih mendengar-dengar ya suara naga di atas langit dan berusaha untuk menelusuri ya asal suara dari naga itu. Jadi dia kayak pergi gitu ya guys ya. Kembali ke ruangannya Corlys dan Rhaenys Targaryen. Di sini mereka berkonfrontasi ya tentang bagaimana anak-anak mereka mati dan ambisi Corlys Velaryon yang masih tetap menginginkan tahta dan mahkota Iron Throne, yang dimana Rhaenys itu sudah menyerahkannya kepada Viserys dan sudah menyerah satu generasi yang lalu. Jadi Rhaenys ini seperti kecewa ya dengan ambisinya Corlys ini untuk memajukan klannya House Velaryon dengan akibat mengorbankan anak-anak mereka, dan Rhaenys tidak menyukai hal itu. Di sini memang ya sifatnya Rhaenys Targaryen itu sangat bijak dan wise sekali ya teman-teman ya. Dia lebih mementingkan keselamatan keluarga dan anak-anaknya ketimbang tahta di Iron Throne. Corlys berkata apalah arti hidup jika tidak meneruskan legacy atau warisan. Namun Rhaenys berkata itu jalan hidupmu. Rhaenys menginginkan bahwa yang meneruskan Driftmark dari garis Laena adalah Baela, kedarah murni Velaryon. Jadi memang mereka berdua ini sudah berterus terang dan buka-bukaan ya guys, bahwa memang sebenarnya orang sudah tahu bahwa si Jacaerys, Lucerys, Joffrey itu bukan anaknya Laenor dan bukan keturunan Velaryon maupun Old Valyria dari si Velaryon ini. Dan si Corlys ini masih tetap tidak mau menerima ya, sekalipun Rhaenys Targaryen sudah berkata seperti itu, karena yang harusnya mewarisi Driftmark itu yang memiliki darah asli Velaryon. Namun Corlys berkata sejarah tidak mengingat bloodline atau darah keturunan, namun mengingat nama. Corlys pun meninggalkan Rhaenys Targaryen dan tidak menyetujui akan hal itu. Akhirnya finally ya bertemu juga si Rhaenyra dan Prince Daemon ini. Mereka berjalan-jalan di pantai di malam hari dan berbincang satu dengan yang lainnya, di mana Rhaenyra berkata sepertinya Laenor makin lama makin tidak berguna, apalagi setelah kematian Laena, dan juga berkata menghasilkan anak-anak yang berdarah murni Valyria. Daemon pun mengetahui ya hubungan Rhaenyra dan juga Sir Harwin Strong. Rhaenyra berkata bahwa Sir Harwin ini adalah orang yang baik, loyal dan berdedikasi kepada Rhaenyra. Jadi di sini Prince Daemon itu sudah tahu ya busuknya Rhaenyra dan masing-masing dari mereka itu sudah saling terbuka satu dengan yang lainnya. Prince Daemon berkata bahwa kejadian kebakaran di Harrenhal itu mungkin adalah pembunuhan dan konspirasi Otto dan juga Alicent. Namun Rhaenyra berkata dia tidak percaya jika si Alicent ini mampu melakukan pembunuhan berdarah dingin seperti itu. Rhaenyra pun akhirnya mengungkapkan ya isi hatinya kepada Prince Daemon ini yang meninggalkannya pada waktu itu, masih kecil dan hidupnya ini kacau tanpa ada Prince Daemon. Daemon berkata hubungannya dengan Laena itu cukup bahagia, namun dia tidak menekankan ya apakah cinta atau tidak. Dan pada akhirnya scene berikutnya sudah ketebak ya, terjadi hal-hal yang diinginkan antara Prince Daemon dan Rhaenyra Targaryen ini ya. Mereka saling berciuman dan berpelukan satu dengan yang lainnya. Rhaenyra berkata aku menginginkanmu. Prince Daemon yang saat itu sedang berkabung ya akan kematian istrinya juga menerima saja ya, karena kan memang dia ini sangat mencintai ponakan dan Rhaenyra ini juga. Mereka berdua pun melakukan hal ini itu di sebuah pondok kecil ya yang ada di samping pantai tempat mereka berjalan itu guys. Dan finally ya akhirnya si Rhaenyra ini mendapatkan laki-laki the real man, laki-laki sesungguhnya untuk dirinya yang bisa menjaga dan berjuang bersamanya. Di malam hari si Aemon ini masih ya mengejar suara naga tersebut hingga jauh dari wilayah Kastil Driftmark. Dan di sini terlihat ternyata itu memang benar suara dari naga Laena Velaryon yang sekarang sudah Dragon Riderless, yaitu naga tanpa penunggang atau tanpa pemilik, yaitu si Vhagar itu ya guys. Aemon pun dengar
dengan rasa tidak takut mendekati si Veigar ini guys, yang badannya besar banget ya. Terlihat si Veigar di sini dia masih tidur dan masih bersedih ya. Sebagai seorang naga yang memiliki ikatan kuat dengan penunggangnya atau Valeria itu sendiri, kehilangan penunggang atau tuan itu sangat menyakitkan bagi hati si naga. Ketika Aemon mencoba meraih tali pengikat untuk naik ke atas punggung si Veigar ini, dia pun langsung terbangun ya dari tidurnya dan mengendus mencium baunya si Aemon ini, yang memang seorang Targaryen. Veigar terlihat tidak senang ya ketika Aemon melakukannya lagi dan segera bersiap-siap mengeluarkan dan menyemburkan apinya. Namun Aemon dengan sigap menggunakan bahasa Valerianya menghentikan ya, dan langsung memanjat badan Veigar yang besar banget itu guys. Gila banget ya guys, si Aemon ini betul-betul nekat dan mengambil resiko banget ya. Dia bisa saja mati disembur api oleh Veigar atau langsung dimakan. And yup, finally akhirnya sukseslah si Aemon ini duduk di atas Veigar. Veigar pun di sini masih terlihat menimbang-nimbang ya apakah Aemon ini bisa menjadi tuannya yang berikutnya, dan ternyata Veigar pun menuruti apa yang dikatakan oleh Aemon. Gila ya guys ya, badannya Veigar ini besar sekali sampai tidak muat di kamera. Wah, ini scene-nya indah banget ya teman-teman ya, dengan melihat langit malam dan bagaimana Veigar ini terbang. Aduh, nah ini aku suka banget ya dengan sinematik terbangnya dari naga itu guys. Wow, mantep, keren-keren lah si Aemon ini ya. Kita patut acungi jempol ya dengan keberaniannya setelah ia diejek karena tidak memiliki naga padahal umurnya sudah sebesar itu. Bener-bener sih di scene ini aku baru bisa melihat dengan jelas begitu besarnya si Veigar ini ya teman-teman. Memang ya kalau naga dari The Conqueror, Visenya Targaryen dan Rhaenys Targaryen maupun Aegon the Conqueror itu pasti lebih besar lagi ya. Rhaena dan Bella membangunkan si Jacaerys Velaryon dan berkata bahwa Veigar dicuri. Di sini akhirnya Daemon dan Rhaenyra pun terbangun ya, dan Rhaenyra berkata siapa yang mencuri Veigar atau menunggangi Veigar, yaitu si Aemon dari anaknya Alicent Kubu the Green. Di sini terlihat ya bahwa Daemon itu tidak suka naga dari istrinya itu diambil atau diklaim. Tapi ya mau bagaimana lagi, naga itu kan ditaklukkannya susah ya. Jadi ya nggak semua Targaryen juga bisa menaklukkannya, bahkan Daemon sekalipun. Namun Aemon sukses. Aemon pun akhirnya turun dan sampai di Driftmark. Ia didatangi oleh Rhaena, Bella, Jacaerys dan Lucerys ya. Terjadi perdebatan dan berantem mereka ini di sini. Rhaena berkata bahwa Veigar itu adalah naga yang akan dia klaim dari mendiang ibunya. Karena kan kita tahu bahwa Rhaena Targaryen ini telur naganya tidak menetas dan belum punya naga. Beda dengan saudaranya Bella yang memang sudah punya naga. Aemon di sini terlihat sombong sekali ya. Dia malah berkata, mungkin kau bisa menunggang babi saja seperti sepupumu. Ini mengingatkan tentang penghinaan kepada dirinya ya. Rhaena langsung menyerang si Aemon. Aemon pun melemparkan si Rhaena. Tidak terima, Bella pun menonjok yang muka si Aemon ini. Aemon segera ya menonjok kembali si Bella. Ia berkata, serang aku lagi akan kuumpankan atau kuberi makan kau dengan nagaku. Jadi terlihat banget ya Aemon di sini perubahan karakternya. Itulah ya kalau orang lemah yang dulunya tidak punya kekuatan, sekali punya kekuatan itu penindasannya itu kejam sekali ya. Jadi sifat seperti ini yang harus kita hindari. Jacaerys pun kembali ya menyerang si Aemon, namun tidak berhasil. Lucerys juga menyerang, namun juga tidak berhasil. Akhirnya mereka bersama-sama mengeroyok dan memukul si Aemon ini ya teman-teman, sampai dia juga berdarah-darah. Mereka pun semua berdarah-darah. Ini scene-nya sangat intens sekali ya teman-teman ya. Bagaimana si Aemon itu menyekek si Lucerys juga sambil memegang batu yang hendak dia pukul ke Lucerys. Dia berkata, kalian semua akan mati dengan api seperti ayah kalian, yaitu si Strong, anak-anak haram. Jadi Aemon ini menghina Lucerys dan Jacaerys. Jacaerys pun segera ya mengeluarkan pisaunya dan hendak menyerang si Aemon. Namun di sini dia pun masih kalah juga. Segera Lucerys langsung mengambil pisau itu dan menyerang matanya si Aemon ini sampai berdarah dan matanya itu nanti tercungkil ya. Dan dia pun jadi buta sebelah. Sir Horat Westerling datang sudah terlambat ya untuk mengamankan mereka ini. Si Aemon sudah terluka. Di aula House of Velaryon semua orang sudah berkumpul di sini ya, baik dari kubu The Greens maupun The Blacks. Ada King Viserys, para Kingsguard, Alicent dan anaknya Aegon, Helaena, Aemon dan Master yang mengobati matanya itu dijahit gitu ya teman-teman ya. Dan juga ada Lucerys dan Jacaerys juga di sana. Di sini King Viserys marah ya dengan Kingsguard, kenapa tidak ada yang menjaga sehingga terjadi aksiden seperti ini. Kristen Cole di sini dia masih jawab aja ya dengan si King Viserys ini, berani banget. Alicent pun mengetahui ya bahwa mata Aemon ini tidak akan sembuh lagi. Alicent pun marah ya sama si Aegon ini ya, kenapa tidak menjaga adik-adiknya. Corlys dan Rhaenys pun akhirnya datang juga di aula ini dan berkata apa yang terjadi dan langsung melindungi Rhaena dan Bella. Rhaenyra dan Daemon pun akhirnya sampai juga di sini. Rhaenyra berkata siapa pelakunya, namun anak-anak ini saling tuduh dan membuat keributan ya. Aemon menyerang Bella, Jacaerys berusaha melindungi, Aemon mematahkan hidung Luke. Pokoknya ribut banget ya teman-teman, sehingga King Viserys menyuruh mereka semua
diam dengan sangat kesal. King Viserys langsung bertanya ya kepada Aemon apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa Aemon berkata anaknya anak Aram. Rhaenyra berkata Aemon harus diinterogasi ya, dari mana dia mendapatkan rumor dan fitnah itu. Sebenarnya Aemon mau berkata Alicent ya, namun karena dia dibenci juga dengan si Aegon, akhirnya dikambing hitamkan. Aegon pun dengan bodoh dan bingungnya kok aku, namun dia tetap menjawab juga ya bahwa semua orang tahu itu mereka anak haram. Lihatlah mereka tidak memiliki rambut putih. Semua orang pun terdiam dan memandangi satu dengan yang lainnya ya guys. Viserys pun berkata bahwa semuanya harus meminta maaf satu dengan yang lainnya dan dia hendak pergi. Namun Alicent di sini tidak puas ya. Katanya mata harus dibayar dengan mata. Mata anak Rhaenyra salah satunya harus juga diambil. Ini tuh scene-nya sangat intens, seru dan tegang banget ya teman-teman. Aku nggak bisa mendescribingnya dengan kata-kata. Kalian wajib banget ya untuk nonton sendiri scene ini. Alicent berkata jika raja tidak bisa memberi keadilan maka ratu bisa. Ia menyuruh Sir Criston Cole untuk mencungkil salah satu mata Lucerys dan membawakan kepadanya. Namun di sini Criston Cole menolak karena dia bersumpah untuk melindungi Alicent, bukan melukai orang lain. King Viserys berkata ini sudah cukup Alicent, dan untuk menghentikan semua amarah ini, dan berkata siapapun yang mempertanyakan tentang keabsahan putra-putra Rhaenyra akan dipotong lidahnya. Alicent dengan sigap ya langsung mencabut belati Valyrian Steel milik Viserys dan mengarahkannya ke Rhaenyra, mencoba untuk melukainya. Criston Cole dan Harrold Westerling berusaha menghentikan, namun Prince Daemon ikut menghentikannya. Viserys dan Otto berusaha ya menyuruh Alicent melepaskan belati itu karena memang si Alicent ini sudah gila ya mau menyerang orang, sehingga dia bertindak ceroboh dan gila ya di depan banyak orang. Rhaenyra pun berkata kini mereka melihat dirimu sesungguhnya yang bersembunyi dalam kebajikan. Alicent pun menggoreskan pisau itu ke tangan Rhaenyra dan melukainya. Aemon pun menghentikan hal ini ya dengan berkata kepada Alicent bahwa tidak apa-apa, matanya hilang. Sebagai gantinya ia mendapatkan naga yaitu Vhagar, sambil menjatuhkan belati Valyrian Steel itu ya guys ya, yang sangat bersejarah banget dipakai Arya Stark untuk membunuh Night King. Cuman ya guys, yang bingungnya di sini mereka tidak membahas ya bagaimana Aemon ini mencuri naga Vhagar, padahal kan itu inti konflik perselisihan anak-anak ini. Jadi malah itunya yang gak dibahas. King Viserys berkata masalah ini selesai dan kejadian dan konflik malam ini pun berakhir di sini. Gila ya guys ya, scene ini tuh bagus banget, aku suka banget ya intensnya, dan bagaimana kecemburuan dan kebencian masing-masing orang ini terlihat jelas banget di sini ya guys ya. Pokoknya top moment dan best moment banget sih ini di episode kali ini. Prince Daemon terlihat banget di sini sudah bisa menggantikan figur ayah dan suami bagi Rhaenyra. Alicent pun di kamarnya didatangi ya oleh Otto Hightower. Ia berkata ia sangat malu dengan apa yang ia lakukan, tidak mengontrol dirinya, dan rumor isu orang-orang membicarakannya sebagai ratu gila pun sudah menyebar. Namun di sini Otto Hightower sebagai ayahnya itu malah mendukung ya apa yang dilakukan oleh putrinya ini, karena katanya ini adalah sisi lain yang belum pernah dia lihat dari Alicent. Memang gila ini orang. Otto berkata kita memainkan permainan yang kotor dan baru kali ini aku melihat dirimu Alicent bertekad memenangkannya. Jadi bapaknya ini malah menyemangati ya si Alicent ini. Otto berkata raja akan memaafkanmu, segera minta maaf ke sana dan akui ini semua adalah cedera dari Aemon itu sendiri, dan berjanji kelak mereka akan menang bersama-sama. Jadi memang si Otto ini adalah ayah yang sangat licik ya, dan menjadi otak dari semua ini. Bagaimana dia memanipulasi Alicent dan turun bagaimana Alicent memanipulasi anak-anaknya. Rhaenyra pun sedang dirawat ya oleh Maester, dan si Laenor ini baru muncul di sini ya. Awalnya Rhaenyra senang ya melihat Laenor ini kembali kepada dirinya, namun ternyata dia akan pergi ya meninggalkan Rhaenyra ke Stepstone bersama dengan Karl Corey, dan ini membuat Rhaenyra sangat sedih ya teman-teman karena kehilangan The Protector-nya. Di jalan pulang Alicent mencoba meminta maaf ya kepada King Viserys di sini, namun kata Viserys jangan dibahas lagi. Vhagar pun pergi ya meninggalkan Driftmark menuju King's Landing tempat Aemon berada bersama dengan dua naga lainnya. Terlihat di sini Alicent ada di luar kapal ya bersama Lord Larys Strong yang selalu memanas-manasi si Alicent ini ya, dan selalu menawarkan pengabdian dan pembunuhannya. Larys berkata ia bisa menawarkan mata dengan mata juga ya, namun Alicent berkata itu tidak perlu, memang kurang ajar banget si Larys Strong ini. Alicent berkata pengabdianmu kelak akan berguna di waktu yang tepat, di mana Alicent membutuhkan banyak teman dan sekutu. Terlihat di sini Prince Daemon dan Rhaenyra melihat kepergian mereka. Rhaenyra berkata api adalah hal yang sangat aneh. Semua yang dimiliki klan Targaryen berasal dari api, namun api jugalah yang mengambil orang-orang yang kita sayangi. Api menawarkan penjara, lautan menawarkan pelarian. Menggunakan bahasa Valyria, Rhaenyra meminta Daemon untuk menikahinya. Rhaenyra berkata ia tidak bisa menghadapi para hijau seorang diri. Nah disinilah ya pertama kali si Rhaenyra itu melabeli Alicent dan komplotannya itu adalah The Green. Api suar, api hijau dari menara Old Town menandakan peperangan. Dengan penyatuan dua darah murni Valyria Targaryen
Targaryen, klan Targaryen terbesar sama seperti Aegon the Conqueror, yaitu klan para naga, klan Dragon, dan bisa memperkuat klaim Rhaenyra terhadap tahtanya. Rhaenyra berkata dengan bahasa High Valyrian bahwa Daemon dan dirinya terbuat dari api. Mereka ditakdirkan untuk terbakar bersama. Namun Daemon berkata ia tidak bisa menikahi Rhaenyra jika Laenor belum mati. Rhaenyra berkata ia tahu. Jadi di sini Rhaenyra udah nggak main-main lagi ya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ke depannya. Melihat bagaimana kubu The Greens ini ternyata sudah pada mengerikan ya cara mainnya. Prince Daemon langsung ya menyewa Karl Corey untuk membunuh Laenor dengan imbalan sebuah emas. Akhirnya pembunuhan dan pertarungan antara Laenor dan Sir Karl Corey ini terjadi di aula House Velaryon. Laenor dibunuh ya dan mayatnya dibakar di tungku api aula itu. Karl Corey dia sudah kabur ya dan terlambat. Rhaenys dan Corlys hanya melihat jasad anaknya itu saja. Namun jangan salah ya teman-teman ya, ini semua hanyalah akal siasatnya dari si Daemon Targaryen dan Rhaenyra, bahwa sebenarnya yang mati di dalam tungku api itu bukanlah si Laenor, melainkan penjaga lain, namun bajunya dipakaikan bajunya si Laenor. Laenor itu sudah kabur ya dengan Karl Corey pergi menjalani hidup lainnya ke benua Essos dengan mencukur rambutnya. Gila sih, ini plot twist banget ya bagi Rhaenys dan Corlys Velaryon. Rhaenyra berkata jika ia memimpin di Iron Throne, ia tidak akan menjadi seorang tyrant atau tiran, raja yang kejam, memimpin dengan teror. Bukan itu yang dia inginkan. Daemon berkata jika raja tak ditakuti, dia tak berkuasa. Untuk menjadi ratu yang kuat, Rhaenyra harus dapat cinta dan hormat dari rakyatnya. Namun rakyat juga harus takut terhadap dirinya. Jadi memang ya, ini adalah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Laenor dan juga menguntungkan Daemon dan Rhaenyra. Jadi memang rencana Prince Daemon ini memang keren dan plot twist banget sih. Scene pun berpindah ya, pernikahan antara Rhaenyra dan Prince Daemon namun di Pentos. Kalau nggak salah ini Pentos ya yang menikahkan mereka, si Maester ini. Akhirnya Rhaena, Baela, Lucerys dan Jacaerys menjadi saudara. Pernikahan Daemon dan Rhaenyra ini melalui darah seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana terlihat kuat sekali ikatan mereka berdua. Karena memang seharusnya dari awal yang mereka berdua ini bersama, dan episode ini pun berakhir. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya episode ke-7 ini dari House of the Dragon. Wah gila banget ya, episode kali ini sangat intens banget, apalagi waktu konfrontasi mereka setelah mata Aemon itu tercongkel ya guys. Hati penonton dibuat naik turun ya kalau nontonnya ini. Kesal dengan beberapa karakter dan benci juga. Jadi memang masing-masing dari mereka ini, baik The Greens dan The Blacks, itu memiliki dosa masing-masing gitu ya guys. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi salah satunya. Dan yap, sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Semoga penjelasan dan breakdown dari aku ini bisa membantu teman-teman semua ya. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.